Kenal nggak fam sama kue ini? Bukan klepon apalagi mochi. Ini ongol-ongol hui. Dalam balutan parutan kelapa muda, ongol-ongol hui sembunyi di dalamnya. Di antara seribuan kue-kue kekinian, ongol-ongol nyaris terlupakan. Padahal penampilannya natural banget. Ibarat gadis cantik nan lugu dari desa yang kalau pakai bedak masih belepotan. Hihihi. Soal rasa, jajanan jadul emang selalu mantul. Nikmatnya bertahan sejak zaman nenek moyang. Ongol-ongol hui ini fams, kue yang unik. Nikmat disantap selagi hangat dalam kondisi dingin, teksturnya lembut super kenyal, mirip jelly lebih padat. Uniknya lagi, ongol-ongol hui nggak bikin seret, justru bikin nagih. Rasa manis yang nggak berlebihan jadi keunggulan. Sensasi gurih dari parutan kelapa muda bikin tergoda. Dulunya kue ini tersaji saat ada hajat atau sebagai jamuan saat warga berkumpul. Maklum deh, ongol-ongol hui bisa bikin kenyang. Hui sebutan warga Tatar Sunda untuk menyebut ubi. Kalau pengen buat ongol-ongol hui, ya tentu harus memakai ubi. Siapkan juga bahan lainnya. Ada kelapa, tepung aci, gula vanili dan garam, serta daun pandan. Semuanya bikin manis, bikin wangi, dan bikin nikmat. Ongol-ongol hui ini asalnya memang dari Sunda, tepatnya di Garut, Jawa Barat. Ubi kuning atau ubi ungu paling bagus jadi bahan bakunya. Nggak perlu pewarna tambahan, hasil ongol-ongol huinya pasti udah cantik. Ubi yang udah bersih dan dipotong lanjut dikukus supaya empuk. Ini nih yang agak lama, bisa setengah jam atau lebih dengan api sedang. Kalau ubi udah mulai setengah matang, silakan ambil dan kupas kulit luarnya. Cara ini fams bisa buat warna kuningnya lebih cantik. Lanjut deh, kukus lagi ubi sampai empuk. Apapun bahan baku campurannya fams, kelapa tetap jadi ciri utama setiap ongol-ongol. Persis kayak klepon dan wijen pada onde-onde. Wajib, nggak boleh ketinggalan. Tapi kelapa bukan cuma jadi taburannya aja. Pada adonan ongol-ongol hui, kelapa diparut untuk diambil santannya fams. Tepung aci alias tapioka jadi bahan dasar adonan ongol-ongol hui. Tepung aci ini bisa buat tekstur ongol-ongol jadi kenyal dan lentur. Jangan lupa perasan santan kental. Santan inilah yang jadi pengganti air buat ikat semua bahan adonan. Rasanya jadi lebih gurih gitu deh. Ongol-ongol di beberapa daerah biasa pakai gula aren. Pakai gula pasir aja nggak masalah kok fams. Kalau ubi kukusnya sudah matang, silahkan lumat sampai hancur. Buat kalian yang suka sensasi kasar, nggak usah sampai halus betul. Sip lah, tinggal campur aja nih ubi halusnya dengan adonan tepung aci. Sebagai jajanan tradisional Nusantara, kue ongol-ongol juga ada di wilayah lain. Ongol-ongol terkenal dari Jawa Barat, khususnya wilayah Indramayu dan sekitarnya. Sementara di ibu kota Jakarta, kue ongol-ongol juga udah turun-temurun menjadi kudapan khas masyarakat suku Betawi. Versi lain cerita, kue ongol-ongol justru berasal dari Mongol. Habis namanya mirip-mirip gitu sih. Terlepas dari mana asalnya, cara memakai ongol-ongol semuanya aman. Dikukus sampai matang sekitar 15 menitan. Gak usah nunggu sampai dingin, ongol-ongol hui udah bisa langsung dipotong. Walau sulit dipotong dan bentuknya nggak beraturan, bukannya gagal. Memang seperti inilah tekstur ongol-ongol hui sesungguhnya. Lihat aja nih kalau sudah bulat berbalut kelapa, hasilnya jadi cantik fams. Ayolah, bikin di rumah. Hihihi.